Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami dengan berbagai kisah dan pengalaman mistis yang penuh dengan misteri yang kami bawakan dari berbagai narasumber. Kisah kali ini diceritakan kembali berdasarkan pengalaman yang sempat dialami oleh Bapak Sunar. Kejadiannya itu sekitaran tahun 2000 silam. Yang mana pada saat itu Pak Sunar bertempat tinggal di Desa Terikalang, Jawa Tengah. Sudah hampir seminggu lamanya Pak Sunar dibuat resah perihal tambak ikan nilanya yang selalu keruh dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Akibatnya, banyak sekali ikan-ikan nila miliknya yang siap panen, tiba-tiba mati terapung dengan jumlah yang tidak sedikit. Selama hampir 5 tahun lebih pengalamannya mengelola tambak ikan, baru kali ini Pak Sunar menemui hal semacam itu. Beberapa upaya telah dia lakukan untuk memperbaiki kualitas air tambaknya. Hal itu dengan tujuan agar kualitas tambak miliknya segera membaik seperti semula. Tempo pembersihan tambak dan pemberian tambahan nutrisi pun kini lebih sering dia lakukan. Akan tetapi semuanya seakan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Malahan, akhir-akhir ini dia lebih sering menemukan ikan-ikan dari tambaknya telah berada di pinggiran tambak dengan cabikan-cabikan seperti habis digigit oleh sesuatu. Bahkan Pak Sunar juga masih menemukan tulang-tulang ikan di sepanjang tepian tambaknya hampir setiap hari. Semula Pak Sunar memiliki firasat bahwa semua itu adalah ulah biawak atau hewan sejenisnya. Pernah suatu kali dia memasang jerat di titik-titik tertentu di tepian tambaknya, di mana seringkali ditemukan tulang-tulang ikan yang cukup banyak berserakan. Namun suatu kejadian membingungkan kembali dia alami. Pada suatu pagi dia menemukan jerat-jerat yang telah dia pasang telah rusak seperti habis dibakar. Dan tentu saja Pak Sunar juga masih menemukan tulang-tulang ikan yang berserakan. Pak Sunar juga menceritakan bahwa sebelum kejadian itu, dulunya ada beberapa tambak lain milik warga sekitar situ yang berdekatan dengan tambaknya. Tapi kini tambak-tambak itu tak lagi ditabur benih ikan nila dan hanya dibiarkan begitu saja tanpa sebab yang jelas. Menurut selentingan warga, kabarnya setiap rumah pemilik tambak-tambak itu ditemukan selalu dalam kondisi terbakar setelah memergoki pelaku perusakan tambak mereka, meskipun belum ada korban jiwa. Mereka seperti enggan menceritakan siapa sosok itu sebenarnya. Tapi yang pasti, pelakunya adalah sosok yang sama. Dan itu bukanlah manusia. Cerita yang berkembang tidak lantas membuat nyali Pak Sunar ciut, karena sudah banyak sekali kerugian material yang harus dia tanggung. Dan kali ini dia bertekad harus menangkap sendiri pelakunya. Dengan modal seadanya, Pak Sunar mendirikan sebuah gubuk ala kadarnya untuk tempat dia menginap sekaligus menjaga tambaknya. Dengan berbekal sebuah senter dan sebilah golok, malam itu Pak Sunar berjaga di sekitar tambaknya. Suasana malam itu sangat sepi. Pak Sunar yang seorang diri hanya ditemani suara katak penghuni tambak dan suara hewan malam lainnya. Beberapa kali Pak Sunar melakukan patroli di sepanjang tambaknya. Namun, belum ada tanda-tanda biang kerok yang dia cari. Dari gubuknya Pak Sunar mematik api dan mencoba menyalakan api unggun untuk mengusir hawa dingin yang mulai menusuk tulang, sambil membakar singkong yang dia cabut dari pinggiran tambaknya tadi. Lamunan Pak Sunar tiba-tiba pecah oleh suara ikan yang menggelepar. Suara itu kembali terdengar. Kali ini diikuti dengan suara langkah kaki. Kali ini kena kamu. Jangan harap bisa lolos dariku. Awas saja kalau ketangkap. Pasti akan kucincang nanti. Batinnya geram. Pak Sunar yang terlanjur kesal mulai beranjak dari duduknya.
dan berjalan mencari asal suara yang mengganggunya dari tadi sambil menyorot senter ke segala penjuru. Tiba-tiba dari ujung tambaknya, mata Pak Sunar menangkap sebuah bola api kecil yang dibawa oleh sesosok makhluk kerdil. Hei, siapa di situ? Mau curi ikan ya? Teriaknya. Setengah berlari, Pak Sunar menghampiri sosok kerdil pembawa bola api itu. Pak Sunar kembali dikejutkan oleh sebuah pemandangan di luar nalar. Saat itu, sorot senternya menangkap bayangan sesosok makhluk misterius. Sosoknya kerdil dengan warna kulit keabu-abuan. Ujung telinganya yang runcing ke atas, serta mulutnya menganga lebar, dengan taring-taring kecil yang mengisinya. Tampak makhluk itu sedang jongkok di tepian tambak milik Pak Sunar, sambil melahap seekor ikan buruan dengan salah satu tangannya. Sedangkan tangan satunya yang memiliki 3 jari, dengan telunjuknya terdapat sebuah bola api kecil yang menyala. Api itulah yang dia gunakan untuk meneranginya berburu ikan. Seketika, makhluk itu membalas Pak Sunar dengan tatapan yang tajam dan menyerangnya secara membabi buta. Dia menyerang dengan bola api kecil yang dilempar dari ujung jarinya. Sambil terkekeh-kekeh, makhluk itu terus menghujani Pak Sunar dengan bola apinya. Tanpa pikir panjang, Pak Sunar segera melarikan diri ke salah satu rumah milik salah seorang warga yang terdekat dari sekitaran tambaknya. Malam itu Pak Sunar tidak berani pulang ke rumah. Selain takut bertemu dengan makhluk itu lagi, konon katanya makhluk itu akan mengikutinya sampai ke rumah dan terus melemparinya dengan bola api sampai terbakar. Sama halnya seperti kejadian yang menimpa warga yang sudah-sudah. Orang-orang mengenal sosok itu dengan sebutan jejangkitan atau jangkitan. Setelah kejadian itu, Pak Sunar memutuskan untuk memanen semua sisa ikan dari tambaknya dan segera menjual dengan harga yang murah. Pikirnya, dia tidak ingin lagi bertemu atau berurusan dengan sosok makhluk itu. Dengan sisa uang hasil penjualan tambaknya, Pak Sunar mencoba merantau dan memulai keberuntungannya kembali sebagai petani kelapa sawit. Itulah sepenggal pengalaman horor yang dialami oleh Pak Sunar sewaktu memulai usahanya bertambak ikan nila yang diganggu oleh makhluk yang disebut jangkitan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bawakan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, and share-nya. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.